Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembekuan darah dan juga organ yang berperan dalam sistem sirkulasi, yaitu jantung. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menjelaskan tentang proses pembekuan darah dan juga dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari jantung. Sebelum kita ke pembekuan darah, terlebih dahulu kita pelajari apa itu perdarahan. Perdarahan adalah keluarnya darah dari pembuluh darah. Jumlahnya dapat bermacam-macam, mulai dari yang sedikit sampai yang dapat mengakibatkan kematian. Kehilangan darah bisa disebabkan perdarahan internal maupun perdarahan eksternal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang komponen darah, salah satunya adalah trombosit. Trombosit ini yang berperan dalam pembekuan darah. Pada pembekuan darah melewati beberapa tahap. Yang pertama, kulit yang terluka dapat menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar juga bersama darah, kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut sebagai trombokinase. Pada proses selanjutnya, plasma darah akan mengubah protrombin menjadi enzim aktif yang disebut sebagai trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium di dalam plasma darah. Protrombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibantu oleh vitamin K. Trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrinogen adalah sejenis protein yang larut di dalam darah. Berikut adalah skema tentang pembekuan darah. Trombosit akan pecah mengeluarkan trombokinase. Dari trombokinase ini akan berubah menjadi protrombin. Dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, protrombin akan diubah menjadi trombin. Dari trombin ini akan berubah menjadi fibrinogen dan akan menjadi fibrin yang akan menutup luka. Organ-organ yang berperan dalam sistem sirkulasi adalah jantung. Jantung ini merupakan organ yang terdiri atas otot. Cara bekerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kemampuan kita. Ini dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Kerja fungsi jantung adalah mengatur distribusi darah ke seluruh bagian tubuh. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang. Besarnya kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Bagian atasnya tumpul, yaitu pada bagian pangkal jantung dan disebut juga sebagai basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing yang disebut sebagai apex cordis. Ruang-ruang jantung. Organ jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut dengan atrium atau serambi, dan 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut dengan ventrikel atau bilik. Atrium dan ventrikel jantung ini masing-masing akan dipisahkan oleh sebuah katup. Sedangkan sisi kanan dan kiri jantung akan dipisahkan oleh sebuah sekat yang dinamakan dengan septum. Septum atau sekat ini adalah suatu partisi otot kontinu yang mencegah percampuran darah dari kedua sisi jantung. Berikut ditampilkan bagian-bagian dari jantung dan pembahasan tentang bagian-bagian jantung dan fungsinya. Yang pertama ada perikardium. Jantung ini terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Nah, dinding dan lapisan rongga ini disebut sebagai perikardium yang berfungsi menghasilkan cairan sereus untuk melumasi jantung selama berdenyut. Perikardium juga berfungsi untuk mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ di sekitarnya. Tak hanya itu, perikardium juga memiliki fungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada pada posisinya. Untuk organ serambi dan bilik akan dibahas pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada katup. Bagian lain dari jantung ini adalah katup yang berfungsi sebagai menjaga aliran darah mengalir ke satu arah.
ini terbagi menjadi 4. Ada katup trikuspid, ini bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian ada katup pulmonal yang berfungsi mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil. Katup yang ketiga adalah katup mitral. Katup ini bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan katup yang keempat adalah katup aorta yang bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di seluruh tubuh. Bagian selanjutnya yaitu pembuluh darah. Secara umum ada 3 pembuluh darah utama. Yang pertama ada arteri. Ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Pembuluh darah ini memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Pembuluh yang kedua adalah vena. Pembuluh darah yang satu ini bertugas membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibanding dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Dan pembuluh ketiga adalah kapiler. Pembuluh ini bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya. Bagian jantung yang kedua adalah atrium. Atrium kanan berfungsi sebagai penampungan atau reservoir darah yang rendah akan oksigen dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian, darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya ke paru. Atrium kanan menerima darah deoksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior vena cava. Simpul sinoatrial mengirimkan impuls yang menyebabkan jaringan otot jantung dari atrium berkontraksi dengan cara terkoordinasi. Yang kedua, atrium kiri. Ini menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian, darah mengalir ke ventrikel kiri dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Atrium kiri menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena paru-paru. Sebagai kontraksi dipicu oleh node sinoatrial, kemudian melalui atrium, darah melewati katup mitral ke ventrikel kiri. Selanjutnya adalah ventrikel. Ventrikel merupakan bagian dari jantung yang memiliki 2 sisi, kanan dan kiri. Namun bedanya, bilik terletak pada bagian bawah jantung. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Satu lagi, perbedaan bilik dan serambi adalah dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot dibandingkan dengan serambi. Hal ini karena bilik memiliki pekerjaan yang lebih berat untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tentang pembekuan darah dan juga organ penyusun pada sistem sirkulasi. Semoga dengan mempelajari ini kalian akan lebih paham akan materi yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.